Ya kami akan tetap menampung semua aspirasi, masukan dari masyarakat dan kami minta masukan dari semua masyarakat untuk membantu memperbaiki kinerja dari DPR untuk bisa sama-sama kita perbaiki dan dalam membangun bangsa dan negara. Kan kita menghormati hak untuk berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat dan tentunya menyuarakan aspirasi kepada DPR RI kita akan terima dengan baik dan kita akan lakukan juga introspeksi ke dalam. Ada satu jurang yang makin lebar dari hari ke hari. Jurang antara rakyat dan para wakilnya. Di satu sisi, jutaan orang berjuang mencari nafkah dengan keringat dan air mata. Di sisi lain, segelintir orang hidup dengan nyaman, dengan gaji dan tunjangan ratusan juta rupiah setiap bulan. Dan akhirnya pada tanggal 25 Agustus 2025, jurang itu pecah di jalanan. Ribuan rakyat berkumpul di depan gedung DPR, membawa amarah yang sudah terlalu lama terpendam. Mereka menuntut jawaban, mereka menuntut keadilan. Namun yang mereka dapatkan hanyalah gas air mata, water cannon, dan pagar besi yang semakin tinggi. Aksi itu dimulai dengan teriakan lantang. Spanduk-spanduk menuliskan kritik. Kami lapar, kalian kenyang. Orang-orang dari berbagai lapisan masyarakat bersatu. Ada mahasiswa yang muak dengan janji politik. Ada buruh yang kehilangan pekerjaan karena PHK. Ada tukang ojek online yang lelah melawan kemacetan Jakarta demi pulang dengan uang pas-pasan. Mereka semua sepakat pada satu hal. DPR sudah terlalu jauh dari rakyatnya. Kericuan mulai pecah ketika massa mencoba mendekati pagar utama gedung DPR. Polisi bersenjata lengkap menghadang. Water cannon ditembakkan. Gas air mata dilepaskan. Namun rakyat tidak bubar. Mereka terus melawan. Seorang demonstran berteriak keras di tengah kepulan asap. "Pak, yang ditembak harus anggota DPR, bukan kami." Kalimat itu menggema, sebuah simbol bahwa rakyat sudah muak. Tak lama kemudian, situasi semakin panas. Massa mendobrak pintu kecil gedung DPR. Sebuah sepeda motor diseret masuk, lalu dibakar. Api menjilat langit, asap hitam membumbung tinggi. Gedung parlemen yang selama ini berdiri megah kini diselimuti asap kemarahan rakyat. Bentrok berlanjut hingga malam. Pos polisi dirusak, kaca dilempari batu, jalanan Senayan dipenuhi kepanikan. Brimob menembakkan gas air mata berkali-kali. Para demonstran berlarian ke arah gedung Bung Karno. Sebagian menangis, sebagian terengah-engah menahan sesak di dada. Di tengah kekacauan, ada suara yang menusuk hati. "Kalian digaji pakai uang kami," teriak massa pada polisi. Sebuah ironi, aparat yang juga rakyat kecil kini berhadapan dengan rakyat yang sama-sama lelah. Mari kita dengarkan suara-suara dari jalanan itu. Ada seorang mahasiswa yang datang tanpa membawa atribut kampus. Ia berkata lirih, "Saya di sini sebagai rakyat Indonesia. Apakah kita bisa menerima ketika rakyat di PHK, gaji DPR justru ratusan juta?" Seorang pengemudi ojek online datang jauh-jauh. Lalu ia berkata dengan lantang, "Kami susah cari uang, tapi DPR gajinya besar sekali. Bubarkan DPR." Bahkan ada seorang buruh pabrik yang bahkan rela membolos kerja. Begitu saya tahu DPR dapat gaji dan tunjangan macam-macam, saya marah. DPR harus dibubarkan. Suara-suara ini menggambarkan satu hal. Rakyat tak lagi percaya pada wakilnya.
Di media sosial, kemarahan itu semakin bergema. Tagar "bubarkan DPR" menjadi trending. Komentar warganet penuh kritik pedas. Foto-foto aksi dibanjiri kalimat yang sama. Rakyat makin miskin, DPR makin kaya. Lalu bagaimana dengan respon para pemegang kekuasaan? Polisi menyebut ada pihak yang menunggangi kericuhan. Lebih dari 1.200 aparat dikerahkan demi menjaga ketertiban. Tapi bagi rakyat itu hanyalah alasan. Karena yang mereka lihat adalah gas air mata, pentungan, dan pagar besi yang jauh lebih tinggi. Ya, kami akan tetap menampung semua aspirasi, masukan dari masyarakat, dan kami minta masukan dari semua masyarakat untuk membantu memperbaiki kinerja dari DPR untuk bisa sama-sama kita perbaiki dan dalam membangun bangsa dan negara. Ya, termasuk ada itu katanya udah dibetonin, udah dikasih beton ya depannya, itu gimana tuh Mbak Puan melihatnya Mbak Puan? Ya, mari kita sama-sama saling hormat menghormati dalam menyampaikan aspirasi. Kami juga di DPR akan menampung semua aspirasi dan tentu saja semua aspirasi itu akan kita sama-sama bicarakan untuk kita sama-sama perbaiki. Sementara dari dalam parlemen, Ketua DPR Puan Maharani menyatakan, kami akan menampung semua aspirasi dan sama-sama memperbaiki kinerja DPR. Kata-kata yang terdengar manis, tapi rakyat sudah terlalu sering mendengarkannya. Janji yang sama, yang diulang-ulang tanpa adanya perubahan yang nyata. Seorang wakil ketua komisi bahkan meminta polisi tidak represif, tapi di jalanan, gas air mata tetap menghantam. Realita dan kata-kata pejabat seakan hidup di dua dunia yang berbeda. Hari itu, rakyat turun ke jalan bukan untuk mencari gaduh. Mereka turun karena sudah tak tahu harus mengadu kemana lagi. Pertanyaannya kini, apakah suara rakyat hanya akan terus berakhir di jalanan? Apakah cerita mereka hanya akan berbalas gas air mata? Dan apakah DPR akan terus menjadi simbol kemewahan di tengah rakyat yang semakin sengsara? Jika Anda percaya bahwa demokrasi sejati berarti mendengar suara rakyat, maka jangan biarkan suara ini hilang. Bagikan video ini, tuliskan pendapat Anda di kolom komentar, karena satu hal pasti, diam hanya akan membuat jurang antara rakyat dan wakilnya semakin lebar. Sampai jumpa di video berikutnya. Stay waras di dunia yang semakin gila.